Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir. Kembali lagi bersama dengan kami di acara program Egg Insight. Dan spesial pada pagi hari ini, di hari Senin, kita akan membahas seputar budaya kerja perusahaan. Nah, kira-kira kita akan membahas hal apa? Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Kami mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu di acara program pagi hari ini. Luar biasa, sebelum ini adalah hari Senin, pasti pekerjaan yang akan kita hadapi begitu banyak. Tetapi Bapak Ibu menyempatkan pagi ini untuk hadir, untuk merecharge kembali, merecharge ilmunya, ya, merecharge pemahamannya agar siap untuk menghadapi hari ini. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar culture dan saya akan membahas tentang execute quick action. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan M. Aliandri Akbar. Saya adalah senior consultant di e-consulting. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini saya bisa memberikan insight baru untuk Bapak dan Ibu. Tentu prinsipnya saya tidak bermaksud mengajari Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu pasti sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang begitu banyak. Saya hanya berbagi apa yang saya miliki, pemahaman yang saya miliki, dan juga pengalaman yang saya miliki. Tentu ini semua silakan disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak dan Ibu. Karena setiap perusahaan pasti punya tantangannya masing-masing, bukan? Setiap perusahaan pasti punya kekhasannya masing-masing. Nah, silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan membahas tentang culture shape future, khususnya pada bagian execute quick action. Kira-kira seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu, eh, kita sudah tidak asing lagi dengan 10 step of total transformation, di mana ketika kita mau membangun budaya perusahaan, eh, ketika kita ingin bertransformasi, maka ada 10 tahapan berdasarkan frame consulting. 10 tahapan itu sudah kita bahas di agenda-agenda kita sebelumnya, dan sampai pada hari ini kita akan membahas tentang execute quick action. Bagaimana kita mengeksekusi rencana aksi. Memastikan semua langkah aksi yang telah dirumuskan berjalan dengan baik dan memenuhi KPI yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membangun budaya itu top down dari atas ke bawah. Kita harus menemukan find the big why, lalu kita mulai transformasi dari diri kita sendiri. Kita harus menemukan dan mengidentifikasi gapnya ada di mana, masalahnya ada di mana, problemnya apa yang harus kita tingkatkan ke depannya, ataupun sebaliknya, kekuatan yang kita miliki itu yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu kita menentukan agenda, set the direction, dan kita juga sebelumnya sudah membahas bagaimana kita develop winning team. Bapak Ibu, kalau kita mau merubah perusahaan, tentu kita butuh tangan yang banyak. Sehingga Bapak Ibu perlu tim yang membantu perubahan. Maka dari itu kita develop winning team.
Di dalamnya ada tim manajemen perubahan dan juga agen perubahan sebagai katalisator yang mempercepat keberhasilan implementasi program. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana adanya peran change agent, yaitu sekelompok orang yang memiliki task force yang berperan sebagai drivers untuk menjalankan agenda transformasi. Change agent sudah dibentuk gitu ya. Mereka sudah tahu apa yang menjadi job and roles-nya itu seperti apa. Mereka harus melakukan perubahan di unit terkecil, di unit kerjanya, bahkan di lingkup organisasi. Mereka harus melakukan perubahan. So, ketika mereka sudah dibentuk, mereka sudah siap melakukan perubahan, maka selanjutnya apa? So what the next to do? Yaitu mereka harus punya agenda-agenda atau rencana aksi yang akan mereka jalankan sebagai bentuk agenda transformasi. Nah, itulah yang disebut dengan execute quick action. Jadi fokus mereka adalah untuk mengimplementasikan aksi cepat yang memberikan dampak langsung terhadap budaya perusahaan. Mereka mau melakukan aksi apa nih untuk nantinya bisa berdampak terhadap budaya. Adapun beberapa tujuan yang mereka lakukan dalam execute quick action ini. Yang pertama tujuannya adalah membuat langkah konkret yang cepat yang memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap perubahan budaya tadi. Lalu memberikan sinyal positif kepada karyawan bahwa transformasi budaya dimulai dengan tindakan nyata. Ketiga, meningkatkan kepercayaan, keterlibatan, dan energi positif di seluruh organisasi. Nah, kira-kira bagaimana ya pertanyaannya kalau rencana aksi yang dibuat oleh change agent itu bisa dibayin oleh perusahaan, dibayin oleh karyawan agar kita bisa bersama-sama mengeksekusinya, sama-sama kita mengimplementasi, sama-sama kita menjalankan. Tidak hanya ini hanya sebatas KPI-nya si change agent gitu ya, tetapi ini benar-benar dibuy-in oleh semua. Kita bergerak bersama untuk mensukseskan implementasi budayanya. Maka dari itu, kita sebagai change agent harus bisa mengidentifikasi akar permasalahannya itu apa. Masalah apa yang sedang dihadapi dan juga solusinya seperti apa. Nah, misalnya kita bisa berangkat dari eh, ketika kita bicara budaya perusahaan, maka di situ ada yang namanya core values. Kita buka core values dari beberapa core values yang ada, dari beberapa values-values yang ada, kira-kira kita punya permasalahan di mana? Atau kira-kira di sektor mana yang perlu ditingkatkan? Lalu kita identifikasi perilaku yang perlu diperbaiki yang seperti apa. Kita bisa cek dari key behavior yang ada di masing-masing values. Lebih spesifik, values A permasalahannya, lalu perilaku yang seperti apa yang masih menjadi masalah. Key behavior-nya itu yang mana? Setelah itu, coba identifikasi lagi situasi kerja saat ini seperti apa. Current situation-nya apa? Kenyataannya di lapangan, kenyataannya itu seperti apa yang terjadi di lapangan. Misalnya, eh, karyawannya kurang disiplin, karyawannya suka telat masuk kerja, karyawannya 60%, 70% telat masuk kerja.
Itu current situationnya. Lalu situasi yang diharapkan itu yang seperti apa sih? Yang selaras dengan key behavior, selaras dengan core values kita. Situasi yang diharapkan gimana? Kalau kenyataannya, current situationnya, karyawan pada suka terlambat masuk kerja. Maka yang diharapkan seperti apa? Sehingga kita bisa menentukan solusinya apa. Solusi agar situasi yang diharapkan itu terjadi dan current situationnya, current problemsnya itu terselesaikan. Selaras dengan key behavior yang ada di dalam values, core values. Nah, ketika kita sudah memahami apa yang menjadi akar permasalahan, apa solusi-solusi yang bisa ditawarkan, kita coba cek lagi. Kita identifikasi circle of control. Maksudnya apa circle of control? Oke, dari sekian banyak solusi-solusi yang Bapak Ibu tawarkan, coba dicek dulu. Kira-kira dia posisinya ada di mana? Circle of control kah? Circle of influence kah? Atau circle of concern? Nah, circle of control itu adalah area-area di mana itu di dalam kontrol kita sebagai change agent. Apapun itu, kita bisa melakukannya secara mandiri. Lalu yang kedua, ada yang namanya circle of influence. Ini adalah area yang masih bisa dilakukan, tetapi kita perlu menginfluence orang lain, bagian lain. Misalnya, kita harus mempengaruhi eh, HC terlebih dahulu. Nah, mungkin masih bisa, tapi kita perlu mendorong mengekskalasinya itu sampai ke HC agar HC-nya buy-in dan bisa mensupport apa yang mau kita lakukan. Nah, selanjutnya ada yang namanya circle of concern. Circle of concern ini area yang kita hindari karena circle of concern ini berbicara tentang kebijakan-kebijakan di dalam perusahaan gitu ya. Jangan sampai apa yang menjadi rencana aksi kita itu berlawanan dengan kebijakan perusahaan. Jangan sampai rencana aksi kita mengharuskan adanya kebijakan baru, mengubah kebijakan. Rasanya itu terlalu jauh ya Bapak dan Ibu. Kalau sampai harus ada kebijakan baru. Kita coba fokuskan kepada yang namanya circle of control. Jadi, kita harus memastikan solusi atau action plan yang dibuat sebagai rencana aksi itu berada di dalam circle of control. Kita bisa lakukan secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh adanya kebijakan, tanpa terpengaruh oleh divisi-divisi lain. Kita lakukan di dalam kontrol kita. Kita lakukan secara mandiri. Bahkan dari segi pembiayaan pun bisa kita lakukan secara mandiri. Karena kita bisa merencanakan aksi-aksi yang memang itu tidak memerlukan biaya khusus, cukup biaya di antara kita-kita saja atau bahkan tanpa biaya. Nah, pastikan itu berada di dalam circle of control. Contohnya gimana? Saya mau meningkatkan inovasi, misalnya. Udah diidentifikasi ya, permasalahan inovasinya apa, situasi saat ini seperti apa inovasinya.
katakan situasi saat ini karyawan tidak terdorong untuk berinovasi. Harapannya karyawan berinovasi. Inovasi seperti apa? Itu disesuaikan. Harapannya karyawan berinovasi. Maka solusinya apa misalnya? Saya mau melakukan training. Wah, mau melakukan training nih untuk meningkatkan inovasi. Nah, pertanyaannya, training itu ada di area mana? Circle of control, circle of influence, atau bisa jadi di circle of concern. Kira-kira di mana itu? Kalau kita mau training, ada di area mana? Apakah kalau training kita bisa melaksanakan secara mandiri, artinya berada di circle of control? Ntar dulu nih, kalau training, kita mau melibatkan berapa banyak orang? Satu divisi. Oh, satu divisi mau ditrainingkan. Pertanyaannya misalnya, biayanya dari mana? Kalau satu divisi mau ditrainingkan, trainingnya di mana? Di Bali. Biayanya itu dari mana? Nah, bisa jadi itu akan masuk kepada bagian circle of influence. Kita harus mendorong KHC misalnya. Saya mau ada training seluruh karyawan, seluruh divisi, eh, trainingnya di Bali, butuh biaya banyak. Nah, kita bisa jadi harus ke leader kita, ke HC gitu ya, menginfluence mereka untuk bisa merealisasikan. Lalu, oh, trainingnya satu divisi. Kalau satu divisi berarti satu divisi itu selama training tidak bekerja gitu kan? Kira-kira operasionalnya gimana? Nah, kira-kira itu bisa jadi masuk ke circle of concern gitu kan? Menjadi concern perusahaan. Kalau misalnya semuanya training, pekerjaan operasionalnya bagaimana, bisa jadi terganggu. Hati-hati. Sehingga solusi yang kita tawarkan training itu sudah tepat, itu sudah masuk circle of control atau belum. Bisa jadi justru itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mengimplementasikannya, melaksanakannya. Nah, sehingga kita perlu pastikan bahwa solusi rencana aksi yang kita lakukan itu berada di circle of control. Misalnya dari yang tadinya, oke, training. Training itu untuk meningkatkan knowledge dan juga kompetensi misalnya. Oke, kalau training rasanya itu menjadi circle of influence, bahkan menjadi circle of concern. Kita coba pikirkan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan knowledge dan juga kompetensi, namun berada di dalam circle of control. Oke, training, kita switch menjadi sharing knowledge misalnya. Sharing knowledge, sharing inovasi. Kita buat ada hari khusus Innovation Day, misalnya gitu ya. Kita di satu hari itu kita berbicara tentang inovasi. Setiap orang menyampaikan apa yang menjadi inovasi mereka. Sharing knowledge. Dari situ nanti mungkin bisa mengundang leader yang bisa memberi advice misalnya. Dilakukan 2 jam, dilakukan di luar jam kerja, after office hour, lalu dilakukannya di cafe misalnya, di restoran sambil makan. Nah, itu sudah menjadi circle of control dengan tujuan yang sama, meningkatkan knowledge dan juga kompetensi. Nah, jadi kita pastikan rencana aksi yang kita buat itu berada di dalam circle of control agar kita bisa quick action. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai solusi-solusi yang berada di dalam circle of control,
kita juga rasanya perlu menentukan prioritas. Mana yang rasanya itu menjadi prioritas. Dengan cara apa? Kita coba lihat bagaimana impact dari aksi tersebut dan juga bagaimana tingkat kemudahan dari rencana aksi itu. Kalau kita gambarkan di dalam kuadran, kalau ke kanan, semakin ke kanan itu semakin mudah diimplementasikan. Lalu kalau semakin ke atas, dia semakin memberikan dampak. Nah, target kita, target kita adalah pertama itu memberikan dampak. Jelas, yang kita lakukan harus memberikan dampak. Semakin besar dampaknya, maka itu semakin baik. Maka itu semakin prioritas. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Semakin mudah, maka itu yang semakin diprioritaskan. Kenapa harus semakin mudah? Ah, sepengalaman kami, kalau rencana aksi itu sulit dilakukan, penuh tantangan, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung ujung-ujungnya tidak dijalankan. Kita bisa merencanakan aksi yang memberikan impact-nya luar biasa. Tapi eh, rencana aksi itu penuh dengan tantangan dalam pelaksanaannya. Jangan-jangan nanti justru kita tidak mengimplementasikan itu, kita tidak menjalankan itu. Udah keren-keren rencana aksinya, tapi ketika sulit, itu malah tidak dijalankan. Kita hindari. Maka yang kita cari adalah yang mudah diimplementasikan dan memberikan dampak. Ketika itu mudah diimplementasikan, maka kita akan mengimplementasikan dan perubahan itu pelan-pelan akan terjadi. Jadi kalau kita lihat dari kuadrannya, yang kita prioritaskan tentu di kuadran satu. Dia mudah diimplementasikan dan dia memberikan dampak. Oke, kalau misalnya kita ada pilihan kuadran lainnya, maka saran saya ada di kuadran 2. Setidaknya mudah dulu diimplementasikan. Perubahan itu akan pelan-pelan terjadi. Ketika dia mudah diimplementasikan, maka itu dijalankan secara rutin. Nah, maka nanti perubahan, perbaikan-perbaikan, atau peningkatan programnya itu akan pelan-pelan kita akan perbaiki kok. Pelan-pelan akan kita lakukan lebih baik lagi agar juga bisa memberikan dampak. Nah, itu ya. Pastikan dia berada di circle of control, lalu kita tentukan prioritas mana yang mudah dan memberikan dampak. Selanjutnya, kita juga perlu mengalignkan dengan yang namanya kami sebut VSL alignment. Jadi, action plan yang kita buat ini, dia harus menyasar kepada tiga hal. Yang pertama adalah values, system, dan leaders. Di mana kalau kita bicara values, maka di dalamnya adanya internalisasi nilai-nilai. Lalu bagaimana itu dieksternalisasi. Lalu berbicara bagaimana habit, karakter dari orang-orang di sekitar kita, di mana targetnya adalah kita bisa merubah perilaku, masuk dari pemahaman, mindset, sampai dengan menjadi karakter atau habit. Lalu sistem. Oke, kalau values itu bobotnya ternyata 25% Bapak Ibu. Ya. Sedangkan di lain halnya ada yang namanya sistem, di mana sistem ini berbicara tentang regulasi HR policies. Artinya, agenda perubahan kita
rencana-rencana aksi yang dibuat selain menyasar values, tetapi kita juga bisa membuat itu menjadi sebuah sistem. Ketika itu menjadi sebuah sistem, rutinitas yaitu akan dijalankan secara rutin. Tentu banyak hal lagi di dalam sistem yang itu perlu diagendakan. Lalu ada kalau sistem itu 35% Bapak Ibu, ya. Values 25%, sistem 35%. Nah, tetapi ada yang justru lebih besar yaitu di leaders. Nah, rencana aksi kita, rencana aksi yang kita buat juga harus bisa menyasar kepada leadership, di mana leader itu sebagai role model, sebagai change leader, dan juga sebagai coach. Jadi pastikan setiap rencana aksi kita itu melibatkan leaders di dalamnya. Bisa jadi leaders itu sebagai role model, artinya leaders itu terjun langsung, ikut serta di dalam kegiatan kita, atau memang dia mensupport dari belakang, memberikan advice gitu ya, melakukan coaching dan mentoring kepada change agentnya, memonitor pelaksanaannya. Syukur-syukur kalau memang leadersnya bisa terjun langsung gitu kan di dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Itu akan sangat memberikan dampak karena balik lagi culture itu sifatnya top down dari atas ke bawah. Jadi kita harus mulai dari pucuknya, dari leader-leadernya hingga nanti baru merata di bawah. Oke, ternyata leadership punya bobot 40%. Dan realitanya kalau kita berbicara sistem, maka di situ juga ada pengaruh leader, gitu kan? Kalau bicara tentang sistem, itu ada pengaruh leader di dalamnya. Jadi leader pun juga sebenarnya berdekatan, bergandengan dengan sistem. Nah, sehingga penekanannya di sini adalah yuk libatkan leader-leader dan Bapak Ibu yang sebagai leader pun juga menyadari bahwa perannya sangat penting di sini. Sehingga Bapak Ibu perlu ada kehadiran Bapak dan Ibu sebagai leader di dalam agenda-agenda perubahan. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah punya frame, values, sistem, dan leadership di dalam agenda rencana aksi kita, maka pastikan rencana aksi yang kita buat itu align dengan corporate agenda. Pastikan rencana aksi kita selaras dengan strategi-strategi perusahaan. Oke, eh sebenarnya ini bisa kita align-kan. Banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya sejalan dengan agenda korporasi. Atau sebaliknya, agenda korporasi yang kita jalankan itu sebenarnya selaras dengan values. Hanya saja kita tidak menyadari, hanya saja kita belum memahami di mana benang merahnya. Nah, sehingga sebagai change agent, change leader, kita harus bisa menemukan benang merahnya. Kira-kira dari rencana aksi yang kita buat, itu benang merahnya kemana? Kepada corporate agenda. Kaitannya di mana? Alignmentnya di mana? Sehingga kita bisa membuat rencana aksi yang itu selaras. Tanda kutip, kita tidak menambah-nambah
kegiatan, kita tidak nambah-nambah kerjaan orang. Bahwa rencana aksi, agenda perubahan yang kita lakukan sebenarnya ya selaras kok dengan KPI kita gitu kan. Selaras kok dengan korporasi agenda, sehingga tanda kutip tidak menambah nambah pekerjaan gitu. Ketika kita buat agenda besar ya, ketika kita buat agenda-agenda apa rencana aksi, agenda perubahan, kata orang sekitar kita, wah nambah pekerjaan baru nih gitu. Wah nambah kegiatan lagi nih. Nah, ketika agenda kita itu selaras dengan korporasi agenda atau misalnya selaras dengan KPI, maka itu juga menjadi dibuy-in oleh karyawan-karyawan. Mereka nanti akan merasa bahwa itu adalah agenda yang wajib, penting bagi mereka, sehingga karyawan buy-in terhadap rencana aksi yang kita buat. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam pembuatan action plan. Oke, tentu ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan ini mudah-mudahan bisa menjadi struktur bagaimana kita membentuk action plan. Yang pertama adalah tentukan dulu isu dan concernnya apa. Permasalahannya apa. Lalu ketika permasalahan itu ada, maka sasaran nilai yang perlu ditingkatkan itu apa. Lalu kita juga tentukan tujuan dari programnya ini apa. Nama programnya apa? Pastikan programnya punya nama dan itu nama yang menarik. Lalu jelaskan deskripsi kegiatan. Detail kegiatannya itu seperti apa sih? Ini nama programnya apa? Lalu isi programnya itu apa saja? Jelaskan. Lalu detailkan juga action plan yang dijalankan ini mau dijalankan berapa kali atau frekuensinya itu seperti apa? Sebulan sekali kah? Seminggu sekali kah? Atau bahkan daily? Kita bisa lakukan setiap hari. Nah, tentukan frekuensinya. Timeline-nya itu seperti apa? Lalu kalau ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, itu boleh direncanakan agar kita bisa persiapkan. Meskipun hal sederhana ya Bapak Ibu. Lalu metode tracking. Bagaimana kita memastikan rencana aksi itu berjalan, bisa dimonitor. Mungkin kalau ada kumpul-kumpul ada absensinya gitu ya. Kalau kuis misalnya ada evaluasinya gitu. Lalu tuliskan anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan. Bapak Ibu tentukan timnya. Lalu indikator keberhasilan, program itu berhasil dijalankan ketika apa? Dan bagaimana impact to performance? Tuliskan benang merahnya kemana tuh? Kalau misalnya itu dijalankan, dampak terhadap performance-nya itu kemana? Dan pastikan Bapak Ibu itu dikonsultasikan kepada atasan, ya, kepada change leader, sehingga ini menjadi persetujuan dari leader dan leader ada di dalam itu. Dan juga pastikan itu disetujui oleh change agent yang ada. Sehingga itu membuat komitmen bersama bahwa ini akan kita jalankan bersama-sama. Nah, itu contoh gitu ya dalam pembuatan action plan. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, basic rules ya.
eh basic rules dalam pembuatan action plan ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah fun, yang kedua fun, yang ketiga fun lagi. Ya, jadi yang namanya action plan itu harus dijalankan dengan fun. Artinya, ya pasti ketika kita punya rencana aksi, kita melibatkan karyawan untuk menjalankan bersama-sama. Yang pertama tadi apa? Itu harus selaras dengan korporasi, agenda korporasi, bisa jadi selaras dengan KPI mereka, sehingga mereka merasa butuh dengan program itu. Yang kedua, basic rules-nya adalah fun. Kita buat agenda ini fun, sehingga itu mendorong karyawan mengikuti dengan sukarela, tidak terbebani. Oh, agenda action plan kita eh, besok kita makan-makan ya, after office hour kita ke resto misalnya, ke kafe sambil diskusi-diskusi, fun gitu kan, sehingga karyawan ayo gitu kan, atau bisa dibuat agenda-agenda yang memang fun gitu ya, misalnya ada tebak-tebakannya. Misalnya ada hadiahnya di dalamnya gitu. Meskipun hadiahnya sederhana gitu ya. Misalnya coklat gitu kan. Coklat sebatang misalnya. Yang itu terjangkau. Nah, itu adalah basic rules-nya adalah fun, fun, dan fun. Oke, Bapak Ibu. eh Tentu ketika kita bicara total transformation, di dalamnya ada 10 tahapan, maka ketika kita sudah punya change agent, kita punya rencana aksi, kita mengimplementasikan, nah tentu tidak sampai di situ. Kita masih ada tahapan lain yang harus dijalankan, yang itu akan menjadi kesuksesan agenda perubahan. Atau kita nanti bisa lakukan 10 step ini, ya, kita bisa lakukan 10 step ini untuk membantu Bapak dan Ibu, kita ajarkan, kita dampingi, sehingga Bapak Ibu menjalankan 10 tahapan ini di perusahaan Bapak dan Ibu, agar agenda perubahan itu bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu, selain dari 10 tahapan tadi, kita juga harus bisa membangun people atau orang-orang yang di dalamnya. Kita bisa dampingi Bapak Ibu, kita bisa bantu dengan yang namanya rumah total transformation. Nah, ketika kita berbicara total transformation pada orang-orang yang ada di dalam perusahaan, maka kita bisa ibaratkan dia seperti rumah. Ketika rumah itu seperti apa sih? Nah, ketika berbicara rumah, tentu namanya rumah ada pondasinya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada tiang-tiang penyangganya, ada tembok-temboknya, dan terakhir adalah ada atapnya. Nah, tentu ketika kita mau membangun orang, membangun people, kita harus mulai dari pondasinya. Pondasinya seperti apa? Kita bangun energinya, kita bangun pemaknaan dan tujuan kerjanya. Lalu kita identifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, apa yang menjadi talenta dari orang tersebut. Kita bisa lakukan assessment talent DNA. Lalu bagaimana kita membangun mindset yang terus bertumbuh. Kita bisa lakukan growth mindset kepada people di dalamnya. Lalu coba kita pastikan tiang-tiangnya kokoh. Di dalamnya ada business transformation. Kita bentuk business transformation yang kokoh.
Ada tiang selanjutnya ada leadership development program. Kita bangun leader-leader yang kokoh. Lalu ada yang namanya culture transformation yang tadi kita bahas 10 step, kita jalankan 10 stepnya. Kita pastikan pondasinya kuat, tiang-tiangnya kokoh, dan kita pastikan ada atap yang menjadi tempat kita berteduh gitu ya. Yaitu kita harus meningkatkan skillnya. Bagaimana skill kita itu eh, sejalan dengan tantangan yang ada saat ini. Kita bisa lakukan 3.0 coaching. Kita eh, buat skill-skill leader kita memiliki yang namanya 3.0 coaching. Coaching yang tidak hanya di permukaan, tapi kita bisa deep ke dalam, menemukan inner motivation. Lalu kita perkuat juga dengan yang namanya communication NLP. Bagaimana komunikasi kita itu berbicara tentang neuro linguistic program. Bagaimana komunikasi kita itu bisa menyasar kepada top of mind dari orang-orang di sekitar kita. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kompetensi fungsional ataupun hard skill-nya gitu ya. Itu juga perlu kita bangun. Sehingga kita punya eh, pembangunan people itu tuh holistik gitu ya. Pondasinya, tiang-tiangnya, dan juga atapnya. Jadi kita tidak lagi berbicara hanya kompetensi. Kalau orang punya kompetensinya baik, kompetensinya bagus, tapi kalau dia tidak punya tiang, bahkan pondasi yang kuat, itu juga akan runtuh ya Bapak Ibu ya. Kompetensinya bagus, tapi pondasinya nggak kuat, mindsetnya nggak kuat, meaning purpose-nya nggak kuat, itu nanti eh, bisa jadi sia-sia gitu ya kompetensi yang dimiliki. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu pasti sudah ada agenda lain ya Bapak Ibu di hari Senin ini. Sehingga setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah tertunda selama weekend. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan segala aktivitas itu dilancarkan ya, segala urusannya dimudahkan, pekerjaannya diselesaikan. Sukses selalu Bapak Ibu, sehat-sehat ya, agar kita bisa perform dengan baik. Akhir kata, mohon maaf jika ada yang kurang dari saya. Silakan ambil jika ada yang bermanfaat dan boleh sesuaikan kalau memang ada hal yang belum sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di agenda Egg Insight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.